Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim وأمدنا بأسرارهم وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita sampai pada bab yang ketujuh. Al-Babus Sabi', bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh ini akan menjelaskan fil wasli wal fasli. Akan menjelaskan wasal dan fasal. Wasal secara bahasa adalah al-jam'u, yaitu mengumpulkan atau menghubungkan secara bahasa. Sementara fasal secara bahasa adalah al-qat'u, yaitu memutus atau memisahkan. Ini arti dari wasl dan fasal secara bahasa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan wasl dan fasal secara istilah di dalam ilmu balaghah? Al-waslu atfu jumlatin ala ukhra. Adapun wasl atfu jumlatin ialah mengatofkan jumlah. Jumlah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Mengatofkan kalimat ala ukhra atas kalimat yang lain. Jadi wasl di dalam ilmu balaghah ini yaitu mengatofkan jumlah atau kalimat pada kalimat yang lain. Jadi yang perlu diperhatikan ini adalah jumlah, bukan kata mufrad, bukan kata tunggal. Kalau kata tunggal atau kalimat mufrad itu bukan termasuk pembahasan di dalam wasl. Yang termasuk pembahasan di dalam wasl, di dalam ilmu balaghah ini, yaitu adalah mengatofkan kalimat atas kalimat yang lain. Wal fasluh, dan adapun fasal tarkuhu ialah meninggalkan atof. Sementara yang dimaksud dengan fasal adalah tarku atfi jumlatin ala ukhra, yaitu meninggalkan, mengatofkan kalimat pada kalimat yang lain. Ini adalah definisi wasal dan fasal secara istilah di dalam ilmu balaghah. Wal kalamu, dan adapun pembahasan hahuna di sini, yaitu di dalam bab fasal dan wasal ini, qasirun ialah terbatas alal atfi atas atof bil wawi dengan waw. Jadi wasal di sini yang mana wasal itu adalah mengatofkan jumlah pada jumlah yang lain, yaitu hanya khusus pada huruf atof waw. Kalau ingin diperlengkap ya, kalau ingin diperlengkap wasal ini bunyinya seperti ini. Al-waslu atfu jumlatin ala ukhra bil wawi. Karena wasal ini hanya khusus membahas atof dengan menggunakan huruf waw, bukan selain huruf waw. Jadi al-waslu atfu jumlatin ala ukhra bil wawi. Yang dinamakan wasal itu adalah mengatofkan kalimat dengan kalimat yang lain dengan menggunakan huruf waw. Fasal, apa fasal? Wal faslu
tarku atfi jumlatin ala ukhra bil wawi. Sementara fasal adalah meninggalkan mengatofkan kalimat atas kalimat yang lain dengan menggunakan huruf waw. Jadi pembahasan wasal dan fasal ini pertama mengatofkan jumlah atau kalimat, bukan mengatofkan kata mufrad, kata tunggal. Yang kedua, huruf atof yang dibahas di dalam wasal hanya khusus waw, bukan selain huruf waw. Kenapa? Li'annal atfa, karena sesungguhnya apa mengatofkan biwairiha dengan selain waw, la yaqa'u ialah tidak terjadi fihi di dalam ghairiha ishtibahun, apa ishtibah, kesangsian atau ketidakjelasan. Kenapa di sini hanya khusus huruf atof waw? Karena selain waw itu tidak ada ishtibah, tidak ada ketidakjelasan. Artinya huruf atof selain waw itu memiliki makna tersendiri, makna khusus. Sehingga apabila mengatofkan kalimat atau mengatofkan kata mufrad dengan kata mufrad yang lain, maka maknanya jelas. Misalnya huruf atof fa. Huruf atof fa ini kan litakid. Misalnya ja'a zaidun fa'amrun. Datang zaidun siapa zaid, fa'amrun. Nah, fa ini selain menggabungkan atau merekatkan Zaid dan Amar secara i'rab, menyamakan Zaid dan Umar ini secara i'rab, juga fa ini memiliki makna tersendiri, yaitu takkid. Bahwasanya Umar itu datang setelah Zaid dengan tertib seperti ini dan di dalam waktu yang berdekatan. Tuh makna dari fa. Nah, summa maknanya adalah bitartib wa tarohi, berurutan dan lambat. Misalnya ja'a zaidun summa amrun, datang siapa Zaid kemudian Amar. Nah, summa ini selain merekatkan Umar dan Zaid secara i'rab, menyamakan Umar pada Zaid secara i'rab, juga memiliki makna tersendiri, yaitu tartib wa tarohi, berurutan dan lambat. Artinya waktu datangnya Umar itu setelah Zaid. Namun waktunya ini masih jaraknya jauh. Nah, sementara huruf atof waw itu limut lakil jam'i. Hanya untuk jam'u saja, mengumpulkan saja antara kata yang pertama dan kata yang kedua. Jumlah yang pertama, jumlah yang kedua. Antara maktuf dan maktuf alaih. Hanya limut lakil jam'i. Sehingga huruf atof dengan menggunakan waw ini ada ishtibah, ada ketidakjelasan sehingga perlu dibahas di dalam ilmu balaghah. Kapan waw ini digunakan untuk mengatofkan jumlah dengan jumlah yang lain? Kapan waw ini tidak digunakan untuk mengatofkan jumlah dengan jumlah yang lain? Ini yang menjadi kekhususan kenapa hanya waw yang dibahas di dalam ilmu balaghah, huruf atof waw, bukan yang lain, karena waw ini ya ada gumud. Gumud ini ya ada kesulitan yang memerlukan pembahasan yang lebih detail dan lebih panjang. Sehingga ini perlu dibahas secara mandiri, secara tersendiri. Berbeda dengan huruf atof yang lain. Karena memiliki makna khusus huruf atof yang lain ini, maka maknanya menjadi jelas sehingga tidak perlu dibahas. Walikullin, dan ialah bagi masing-masing minal waslih, dari wasal biha dengan waw, wal faslih dan fasal,
mawadi'u, adapun tempat-tempat. Kapan wasal dengan waw itu dan fasal dengan waw itu, ini ada tempatnya masing-masing. Nah, ini akan dibahas secara rinci di pertemuan berikutnya ya. Mawadi'ul wasli bil waw dan mawadi'ul fasli bil wawi. Akan dijelaskan secara rinci di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.